Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Selasa 19 Agustus 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam melayani sesama, kita pun masih sering penuh pamrih bagi diri kita sendiri. Maka bantuan orang yang lain yang berani menegur akan sangat berharga. Itulah yang dilakukan Yeskiel terhadap Raja Tirus. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dialah yang akan mendampingi kita, agar pengabdian kita tetap tulus kepada Allah dan kepada sesama. Yesus bersabda, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, semoga kami Kau jadikan rendah hati, dan semoga kami dapat bertobat berkat sabda-Mu. Ajarilah kami bertindak jujur dalam pengabdian kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh, pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang beriman Katolik hanya bergantung kepada Tuhan Yesus. Dialah yang memberikan hidup, Dialah yang memberikan keselamatan. Oleh sebab itu, jangan menggantungkan diri atau mengikatkan diri dengan persoalan duniawi atau harta dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga menjanjikan bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, serta menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Itulah
orang-orang yang akan menerima ganjaran dari Tuhan Yesus ketika dia tidak mengikatkan dirinya kepada hal duniawi. Yesus juga mengingatkan bahwa banyak orang yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, wartakanlah kebaikan Tuhan dan hendaklah kita bekerja tanpa pamrih dan sungguh-sungguh. Di hadapan Allah kita jujur, di hadapan sesama kita jujur pula demi menghormati martabat insan manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pembaruan hidup, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadikan kami manusia baru. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah menjadikan kami orang yang boleh menyapa Bapa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.